Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang dan senang. Wah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya tidak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Papa, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa maunya. Akhirnya dia mikir iya ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala, tidak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji, itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluhin Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, andai kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Nah, ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti sama merengut. Yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng mau kok merengut orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul gitu, yang nggak seneng kan bilang wah ita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan, sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir. Saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini kata saya. Ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati soalnya kan. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan ini. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah.
Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya, senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. 3 hal ini, kalau 3 hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu 1, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, Celuk besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak kok, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqtasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proporsional. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya shadaqah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja, alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujanya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau wadu'a fi halalin kana lahu ajr. Ya begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah itu. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah meskipun enggak paham, enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu tidak harus paham, yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu, ya santri gak jenengan di santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambil jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas.
Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan tidak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih nyari. Itu pasti sampean enggak saya. Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu tidak mihak saya, nggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu. Maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya ya kan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu, di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah, karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah jenengan saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01, 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu tidak masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel itu. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janib, mutawadi, layinal janib, sahlal akhlak, namanya layinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah beberapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan gulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa, Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya adalah data itu muannas. Soalnya bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh, bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu
disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, mengikuti dagang, semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa saja. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibul Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi ini? Gini-gini aja. Ya. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama gak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa apa? Bekal. Jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Tidak tahu. Motifnya apa tidak tahu. Motifnya tidak tahu. Tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib husnudzon. Harus baca ini ya Muhammad. Nabi begitu Pak. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Mengurangi beban bumi. Mengurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin maut. Kematian adalah mau itu kafa bil mauti wa itu cukup mati sebagai nasihat, ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus.
Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sampai itu keren betul sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Apa nih yang seru yang apa? Enggak yang lain yang GG Gonjong semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya? Di mana? Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Buta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat saksinya apa? Itu bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufu'atu. Dia gemeteran sekarang. Nangis pulang itu yarju fufu'atu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamiluni. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai ya mu'annas sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib al mudzakkar mukhatab jamak tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Jadi garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah itu senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu gak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tara? Apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namusha dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah ya, tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu
Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina asrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil latihan bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah, Khadijah itu masih nggak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamama tuti usahab pada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Terus kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya katanya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu pun. Agak-agak. Ya kira-kira bukunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi sempurna. Ini yang saya tunggu-tunggu, Kang. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu, kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites ini ada tahu ya lugu saja, temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok
Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budak dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni mlebu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah, ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus, layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin As, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot nih. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya uang itu harus tarung. Dan dia petarung yang dulu. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Nggak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, nggak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, nggak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan nggak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nggak badhe salib. Ya nggak pantas. Oh, steril kan. Pas pamret sopan, Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak yang minta buku banyak. Singkat cerita betul, karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin.